it time yet? Time for what? Oh, honey, that's not for 3 weeks. Go do your homework. Mom, is it time now? 2 more weeks, honey. 2 more weeks. Mom, is it today? Not today. Mom, is it time now? Is it time yet? Mom? 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 Yeah? Is it time yet? Tomorrow. Yes! Mom? Now is it time? Okay, go ahead. Fine. I've been waiting forever to give you this. Oh, believe me, I know. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat hati kami Tuhan, dan suara kami untuk menyembah Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau segala ketakutan
sempurna. Katakan sekali lagi, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami amin itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Kau bekerja di tengah-tengah kami. Kasih-Mu Kau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu yang Kau singkapkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Shalom, senang rasanya saya dapat menyapa saudara, walau hanya dalam video. Hari ini saya mendapat kehormatan dan kepercayaan dari Pastor Budi Hananto, selaku Gembala Jemaat di International Worship Church Los Angeles, di mana hari ini saya dapat berbagi firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Edi Junaidi. Saya beristri namanya Yulia Rosadi dan dikaruniai 3 orang putra. Saya melayani di Gereja Pantai Costa Karismatika di Indonesia, tepatnya di Perumahan Dasana Indah, berdekatan dengan Gading Serpong dan Lipo Karawaci. Saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, di Gereja Pantai Costa Karismatika di Indonesia, memulai ibadah minggu pada tanggal 27 Mei 1990 dan dimulai dengan perintisan ibadah doa dari rumah ke rumah. Saudara, saya tahu Pastor Budi Hananto waktu beliau masih belum menikah, yaitu sekitar tahun 1985-an. Dan hampir seluruh putri dan putra Bapak Hananto saya tahu. Kenapa saya mengatakan tahu Pastor Budi, bukannya kenal? Karena yang mengenal Pastor Budi tentu adalah istri dan anak-anaknya, bahkan sebagian dari beberapa jemaat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena merekalah yang lebih banyak berkomunikasi, saling memberi perhatian sebagai wujud kasih kepada Pastor Budi. Itulah saya katakan bahwa mereka lebih kenal. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Banyak pengikut Tuhan mengaku diri bahwa dia sudah mengenal Tuhan. Bahkan orang yang baru bertobat pun dia mengatakan bahwa saya sekarang sudah mengenal Tuhan. Berbicara mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan sesungguhnya dapat dilihat dari ketika mereka berada dalam tekanan hidup. Banyak di antara mereka, saya berharap bukan di antara kita, hidupnya sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mudah mengeluh, mudah khawatir, mudah putus asa. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Itukah yang namanya mengenal Tuhan? Sesuatu yang mustahil dapat mengenal Tuhan. Tanpa Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Hidup dengan Tuhan adalah satu pengalaman pribadi yang menyadari secara penuh bahwa Tuhan mengerti dan Dia memahami hidup yang kita jalani ini. Pengenalan akan Tuhan akan sangat menentukan sejauh mana kita hidup di dalam pengiringan kita kepada Dia. Bahkan pengenalan kita kepada Tuhan menentukan sejauh manakah kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat dengan tekanan dan sesuatu yang tidak menentu seperti yang kita hadapi saat sekarang ini. Kenapa penting mengenal Tuhan? Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi firman Tuhan tentang mengenal Tuhan, menembus batas kemustahilan. Mengenal Tuhan bukan tawaran dari hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri telah membuka dirinya untuk dikenal sebagaimana Yeremia dalam pasal ke-24 ayat 7a mengatakan demikian.
Tuhan akan memberi kepada kita suatu hati untuk mengenal Dia. Kata mengenal dalam bahasa Yunani yang dipakai kitab Perjanjian Baru disebut ginosko. Ginosko artinya mempelajari untuk mengetahui. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar kita terima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan para hamba Tuhan lalu berlalu begitu saja, tetapi kita belajar. Kata mengenal itu kita ada usaha untuk belajar. Belajar untuk mengetahui, berarti kalau kita mengetahui, kita ingin terjun lebih dalam lagi. Itu pengertian kata mengenal. Kata mengenal yang kedua, arti dari ginosko adalah memperoleh pengetahuan dari pengalaman. Jadi ketika seseorang mempelajari kebenaran firman Tuhan, mempelajari tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia punya pengalaman. Jadi orang yang mengenal Tuhan, tadi sudah disinggung bahwa adalah pengalaman secara pribadi. Nah saudara-saudara yang kekasih, berbicara tentang mengenal Tuhan, jadi saudara dapat diberikan satu pengetahuan atau diberikan satu pengertian, kata mengenal adalah sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman pribadi. Yang diperoleh dari pengetahuan, dari pengamatan secara langsung, artinya secara panca indera, diamati dengan panca indera kita yang dimengerti dan dipahami. Itu arti mengenal. Nah saudara-saudara yang kekasih, sidang jemaat Tuhan yang berbahagia, kalau kita berbicara mengenal Tuhan, berarti kita berusaha untuk mengetahui dan mengalaminya secara pribadi. Kalau Tuhan berkata dalam kebenaran firman-Nya, Tuhan yang luar biasa, maka kita harus mengalami keluar biasaan itu. Kalau Tuhan ajaib, kita harus mengalami keajaiban itu. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan pengalaman dan pengalaman pribadi yang kita lewati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah saudara, pengenalan akan Tuhan dalam perjanjian lama, antara Tuhan dengan kita mempunyai satu jarak yang begitu jauh. Bahkan kalau kita lihat di pembacaan dalam kitab perjanjian lama, saudara, untuk mengenal Tuhan begitu rumit, dengan berbagai macam aturan. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara, sesuatu yang lebih dibawa kepada sesuatu yang lebih dekat. Kepada sesuatu yang lebih jelas. Maka dalam perjanjian baru mengatakan mengenal Tuhan yang sejati, berarti mengenal Dia, mengenal Yesus dalam karya keselamatannya. Mengenal Tuhan berarti kita mengenal Kristus. Dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 9b mengatakan demikian. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa ketika kita mengenal Bapa di surga, berarti mengenal Kristus. Dalam Injil, mengenal Allah Bapa berarti mengenal Yesus sebagai jalan hidup. Yaitu sebagai jalan satu-satunya yang menuju kepada Bapa Surgawi. Di mana kita diundang untuk menjadikan Yesus sebagai jalan hidup kita. Jadi mengenal Tuhan berarti mengerti dan memahami Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus berdasarkan pengalaman pribadi. Sudahkah kita berusaha dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar tahu ketika firman Tuhan disampaikan oleh para hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi harus menjadi pengalaman pribadi. Firman tanpa menjadi kenyataan atau teori tidak menjadi satu kenyataan kalau kita belum mempraktekkannya. Saudara, di balik kemustahilan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita agar kita tetap bergantung kepada Dia. Tetaplah kita terus berharap pada Tuhan. Jangan keluar dari iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan
sudah membuka jalan, maka tidak ada satu orang pun yang menutupnya. Tidak ada satu persoalan atau masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar. Nah saudara, saya ingin memberikan contoh ketika terjadi satu persoalan yang begitu berat yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Bangsa yang dikasihi oleh Allah dan pernah diizinkan Tuhan ditindas oleh bangsa kafir. Keberadaannya bukan hanya dalam tindasan saja, tapi dia ada di dalam pembuangan yang penuh dengan tindasan. Tidak ada lagi harapan ketika dia ada dalam pembuangan dan di dalam penindasan. Bangsa Yehuda menjadi satu bangsa yang begitu mandiri, tetapi ketika ada di dalam satu pembuangan, dia tidak lagi mandiri, penuh dengan tekanan. Dalam keadaan atau kondisi seperti ini, sepertinya bangsa Yehuda tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Babel pada waktu itu. Saudara, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ditakuti oleh semua bangsa, dipermalukan dan direndahkan oleh bangsa yang menyembah dewa-dewa kafir. Kalau kita lihat dalam kisah kitab Yeskil 37 ayat 1 sampai dengan 14, di sini Allah adalah pribadi yang tidak dipermainkan. Dan memang dia sangat membenci dosa. Tetapi terhadap umatnya, ia memiliki satu kekuatan kasih. Di mana dalam kondisi terpuruk sekalipun, saat umatnya tidak dapat melakukan apa-apa, Tuhan tetap bertindak bagi umatnya. Keadaan bangsa Yehuda kalau saudara baca di dalam kitab Yeskil pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara, di dalam ayat pertama dikatakan bahwa bangsa Yehuda sudah lama dalam pembuangan. Yeskil 37 ayat 1 itu. Di dalam pembuangan bukan hanya tersesat, dia tidak mengenal Allah, tetapi tekanan yang membuat kehidupan yang begitu sesak. Tekanan perekonomian, kebutuhan yang dimana tadinya bangsa yang mandiri, dia ada di dalam pembuangan tidak lagi mandiri. Kalau saudara membaca keadaan bangsa ini sangat-sangat begitu ada di dalam satu peristiwa yang mungkin sulit untuk keluar dari permasalahan yang ada dan sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda pada waktu itu. Kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ketiga, yang kedua, 3 Yeskil 37 ayat 2, di situ mengatakan bahwa tulang-tulang kering bertaburan di lembah, di mana semua tulang-tulang kering berserakan, terpisah satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan kalau saudara melihat situasi itu adalah sesuatu yang mustahil untuk hidup kembali. Karena apa? Karena tulang-tulang itu sudah menjadi kering. Bahkan bukan sampai kering, kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya adalah tulang-tulang yang berserakan kemana-mana. Terpisah antara tengkorak, tulang tangan, tulang kaki itu terpisah. Gambaran saudara yang kita baca di dalam kitab Yeskil 37 ini, keadaan bangsa Yehuda. Berikutnya adalah bahwa tulang-tulang bukan hanya bertaburan dan kering, tetapi tadi saya sudah sampaikan, itu keterpisahan satu dengan yang lain. Dari setiap sendinya itu terpisah. Ayat 9 mengatakan bahwa mereka mati terbunuh, mereka terbunuh. Kalau kata terbunuh ketika kita gali di dalam pendalaman Alkitab, di situ memberikan pengertian tersembelih. Arti dari tersembelih, saudara yang kekasih, bahwa kondisi bangsa Yehuda pada waktu itu, ketika terjadi peperangan, mereka kalah. Mereka dibunuh bukan hanya ditusuk atau dihantam, tapi ketika tidak berdaya lagi, mereka dipenggal lehernya. Itulah yang dikatakan tersembelih. Nah, kematian akibat penaklukan dalam peperangan ini begitu mengerikan, begitu menakutkan kondisinya. Perlu kita sadari bahwa kondisi yang lebih memprihatinkan selain menunjukkan kematian
yang hanya dimungkinkan sebagai akibat dari peperangan itu atau kejatuhan bahkan kekalahan dari peperangan. Jadi keadaan bangsa Yehuda itu adalah keadaan yang sangat memprihatinkan. Mengalami kekalahan dalam peperangan dalam jumlah begitu besar. Sehingga itu berserakan di lembah. Kenapa saya katakan ini merupakan satu keadaan yang sangat begitu kesesakan? Karena kematian bangsa Yehuda, kematian yang terjadi di lembah-lembah. Lembah menggambarkan satu tempat yang tidak terhormat. Jadi zaman itu orang-orang yang mati tidak dikubur adalah satu kehinaan. Demikian juga kondisi orang-orang Israel, pasukan-pasukan Israel yang dahulunya ditakuti oleh semua bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel, begitu mudah terbunuh, begitu mudah terkalahkan. Bahkan kematian orang-orang yang ada di situ adalah kematian yang sangat hina, yaitu berserakan dan tanpa dikubur ada di lembah-lembah. Itu menggambarkan kematian orang tersebut adalah kematian yang dikatakan adalah satu kehinaan. Satu kehinaan yang sedemikian besar. Kalau kita mengenal Tuhan yang dahsyat itu, kalau kita mengenal Tuhan yang ajaib itu, persoalan bukanlah menjadi satu persoalan bagi kita, orang yang mengenal Tuhan. Tentunya persoalan sesungguhnya adalah Tuhan ingin membawa kita kepada satu tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Karena lewat persoalan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan dibawa kepada satu pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Melihat keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Maka dari itu, mengenal Tuhan mampu menerobos batas kemustahilan. Jadi, kalau kita perhatikan pemulihan bangsa Israel dalam selanjutnya saudara, keadaan bangsa Israel yang terbelah menjadi dua waktu itu adalah Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Selatan adalah bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda. Nah, dalam keadaan kesesakan bangsa Yehuda itu, saudara, Bapa Surgawi tidak tinggal diam. Melalui Nabi Yehezkiel menyampaikan nubuatan pemulihan, meliputi pemulihan fisik maupun pemulihan spiritual. Nah, kalau saudara baca di dalam kisah ini ayat 1b sampai dengan 10, di situ mengatakan terjadinya satu pemulihan. Tuhan ingin bukan hanya terhadap bangsa Yehuda pada waktu itu, tapi dalam kehidupan kita pun Tuhan mengharapkan bahwa pemulihan bukan hanya secara spiritual, bukan hanya juga secara fisik ketika terjadi satu persoalan masalah yang begitu sangat berat menimpa kehidupan kita. Maka Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya yang percaya dan mengenal Tuhan, memulihkan keadaan dua-duanya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Demikian juga saudara arti dari penglihatan, kalau saudara baca lebih lanjut, arti dari penglihatan di dalam kitab Yehezkiel 37 itu terdapat di dalam ayat 11 sampai dengan 14. Saudara, setelah pemulihan fisik, Allah akan menghidupkan tubuh-tubuh tersebut melalui rohnya. Jadi pada waktu itu ketika Nabi Yehezkiel bernubuat, bersatulah tulang-tulang itu, bunyi gemertak, tulang-tulang kering mulai mencari pasangannya satu persatu, berderap, bergeretak, bersatu menjadi satu tubuh. Pertama daging, urat-urat keluar dan daging menutupi, lalu kulit menutupi daging tersebut. Menjadi satu manusia. Tetapi ketika menjadi manusia, tidak ada atau belum terjadi satu kehidupan pada waktu itu. Setelah pemulihan fisik, maka Allah menghidupkan tubuh-tubuh tersebut melalui rohnya. Allah tidak memulihkan secara langsung, tapi setahap demi setahap. Dan itu yang terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kondisi keadaan kita yang begitu menekan, yang begitu mempunyai satu persoalan yang berat,
Mungkin kita berharap kepada Tuhan harus segera mengalami satu terobosan. Harus segera kita menerima satu pemulihan dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada waktu Tuhan yang Tuhan ingin mengerjakan sesuatu untuk kita. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan memberikan satu terobosan baru agar terjadi satu apa? Satu bagi kita mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan yang kita sembah tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Dia. Maka tahapan atau proses itulah yang harus kita sabar menanti dalam kehidupan iman percaya kita kepada Dia. Saudara-saudara yang kekasih, penting sekali kita untuk mengetahui ketika hembusan nafas atau roh disampaikan, berbicara mengenai apa yang dikatakan hembusan napas yang menghidupkan itu tulang-tulang kering menjadi manusia pada waktu itu, tetapi belum memiliki satu kehidupan. Ketika roh itu disampaikan atau ketika roh itu dihembuskan, roh ini berbicara tentang apa? Tentang satu kekuatan atau kehidupan yang mungkin keadaan yang tidak terlihat. Saudara, Tuhan ingin mengajak kita hidup di dalam roh. Roh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami tekanan yang sedemikian rupa, Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam roh. Supaya apa? Supaya kita hidup memiliki satu kekuatan yang tidak terlihat. Satu kekuatan yang mampu menerobos, yang tidak bisa dibatasi dengan keadaan apapun. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Saudara, rusaknya kerohanian, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan begitu leluasa, atau rusaknya rohani kita, saudara, sehingga mengakibatkan pengenalan akan Tuhan merorot, pengenalan akan Tuhan tidak menjadi satu pengenalan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita, dapat menjadi salah satu sebab kehancuran jasmani kita. Tetapi ketika umat Tuhan kembali dan bertobat, maka Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan baik keadaan secara fisik maupun keadaan secara rohani. Bahkan keadaan ekonomi pun Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Peristiwa kekalahan bangsa Yehuda bukan hanya sekedar berdampak secara fisik, tadi saya sudah katakan, tetapi juga berdampak secara spiritual, khususnya kuasa keberadaan Allah yang dahsyat itu, Allah Jehovah Jireh. Nah saudara, persoalan inilah yang menyebabkan terjadinya satu kekalahan bangsa Israel dalam peperangan. Karena persoalan spiritual, mereka mulai berpaling dari Allah yang dahsyat, Allah yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Mereka mulai berpaling menyembah kepada dewa-dewa, percaya kepada dukun-dukun. Saudara, Allah dalam satu kedaulatan yang sedemikian rupa dipermalukan oleh bangsa Yehuda. Tadi saya sudah katakan, sekalipun dipermalukan oleh bangsa Yehuda, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang begitu luar biasa, memiliki satu keterikatan kasih dengan bangsa Israel. Maka Allah yang dahsyat itu ingin menunjukkan kedaulatannya, kuasanya kepada umatnya. Di mana tulang belulang menjadi satu tentara yang besar adalah kuasa daripada Bapa yang begitu dahsyat. Tubuh-tubuh yang mati menjadi hidup karena apa? Karena roh Allah. Nah, kerinduan setiap orang, saudara, adalah untuk memiliki kehidupan yang terus berkembang. Saya percaya saudara dan saya, saudara yang hadir dalam peribadatan pada hari ini, memiliki satu kerinduan, keinginan untuk memiliki hidup yang terus berkembang. Bahkan tentunya saudara-saudara yang kekasih, dapat menembus kemustahilan dalam hidupnya. Nah inilah yang menjadi satu kerinduan yang dirindukan kalau kita ambil contoh saudara-saudara yang kasih, yaitu Yabes. Kalau saudara bisa baca di dalam kitab Tawari 4,
ayat 9 sampai dengan 10. Di situ mengisahkan bagaimana Yabes, orang yang tidak diperhitungkan. Dia ingin menembus kemustahilan dalam hidupnya. Orang yang ingin menembus kemustahilan karena ketika dia melihat Allah yang besar itu, melihat Allah yang dahsyat itu. Saudara, paling tidak ketika kita meyakini Allah atau mengenal Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu, muncullah satu iman, muncullah satu harapan dalam kehidupan orang tersebut. Termasuk saudara dan saya. Akan muncul seperti Yabes yang ingin menerobos kemustahilan. Orang yang ingin menerobos kemustahilan, pertama, jangan berhenti untuk bermimpi besar. Kalau kita melihat latar belakang daripada Yabes, Yabes latar belakang yang tidak baik. Yabes dalam pengertian penderitaan, yang selalu menderita. Mungkin ibunya pada waktu hamil Yabes, dia penuh dengan penderitaan. Itulah dinamakan Yabes. Dalam kondisi seperti ini, tidak menghalangi Yabes untuk bermimpi besar. Yabes punya mimpi supaya apa? Supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia bermimpi bukan hanya sekedar berkat, tetapi mimpi yang besar itu, saudara, Yabes ingin diberkati berlimpah-limpah. Visi besar inilah yang membuat saudara tetap fokus. Dengan visi besar inilah kita bisa fokus ke masa depan dan tahu kemana saudara akan pergi. Karena apa? Karena tujuannya jelas. Sudahkah saudara memiliki mimpi yang besar untuk melawan persoalan-persoalan yang sangat berat yang kita hadapi, dan untuk mengalami kemustahilan, menembus kemustahilan itu? Mari, mimpilah yang besar. Jangan takut untuk bermimpi. Karena lewat mimpi atau visi besar itu membuat kita termotivasi. Dengan visi yang ada dalam kehidupan kita akan termotivasi menggapai hidup, bahkan mampu untuk apa? Untuk mengalahkan kemustahilan dalam hidup ini. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa visi memampukan kita untuk mengalahkan kemustahilan dalam hidup. Visi membuat kita termotivasi untuk menggapai apa yang kita ingin capai ke depan itu. Yang harus kita pelajari dalam kehidupan Yabes, ketika Yabes dalam keadaan yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain atau suku-suku lain dalam bangsa Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu, di mana kerinduan Yabes bukan hanya dia memiliki mimpi yang besar, tetapi Yabes juga memiliki iman yang besar. Saya ingin mengajak pada saudara sekalian untuk mengalami terobosan kemustahilan itu dalam hidup kita. Mari miliki iman yang besar. Yabes melandaskan hidupnya dalam iman kepada Tuhan. Yabes tidak bergantung kepada keturunannya. Yabes tidak bergantung kepada bangsanya. Tetapi Yabes bergantung kepada Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan yang luar biasa itu. Mungkin selama dalam keadaan tertekan, Yabes mencari Tuhan. Dia berusaha untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau kita kembali kepada penjelasan awal, mengenal Tuhan bukan sekedar tahu, tapi Yabes ingin mempunyai pengalaman. Kalau Yabes tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu mengubah keadaan yang tidak ada menjadi ada, maka dalam kondisi seperti itu Yabes mulai apa? Mulai berusaha untuk mengenal Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dasar hidup Yabes dalam menjalani kehidupan ini, dia mulai beriman kepada Tuhan. Yabes tidak bergantung kepada manusia. Yabes tidak bergantung kepada nenek moyangnya.
Tapi Yabes mempunyai iman yang begitu besar. Sehingga apa? Sehingga Yabes, apa yang diimaninya itu mendatangkan mujizat. Iman yang besar mengalahkan kemustahilan dalam hidup ini. Bagaimana dengan saudara dan kita semua? Masih ragukah saudara mengenal Tuhan saudara? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, penting untuk kita pahami bersama. Hanya dengan iman yang besar, kita bisa menerobos. Kita bisa mengalahkan kemustahilan dalam hidup. Kalau Yabes menjalani hidupnya, saudara, dia tidak berhenti untuk bermimpi besar. Bahkan dia juga terus on fire dalam iman yang besar. Yabes tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita membaca kisah yang sedikit sekali, saudara, di dalam kitab Tawari tadi, Yabes mempunyai satu tindakan berikutnya. Yaitu tindakan yang ketiga, dia berdoa meminta kepada Tuhan yang besar. Yabes berdoa kepada Tuhan yang besar dengan visi yang besar dan iman yang besar. Dia berteriak kepada Tuhan, memohon sesuatu. Dia melakukan tindakan atau langkah untuk mendapat satu kemenangan. Dia melakukan tindakan untuk mengalahkan kemustahilan dalam hidupnya. Untuk mengalahkan kemustahilan, persoalan yang begitu besar, maka perlu sesuatu pribadi yang besar. Dengan mempercayakan apa yang kita mimpikan dan kita imani kepada Tuhan yang besar lewat doa yang penuh dengan harapan itu. Doa bukanlah mantra. Doa adalah satu ungkapan apa yang ada dalam hati kita. Doa, saudara-saudara yang kekasih, dibutuhkan satu kebulatan iman. Dalam firman Tuhan mengatakan, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita mampu memindahkan gunung. Saudara, bukan soal kecilnya saudara. Biji sesawi itu bulat dan keras. Sudahkah kita memiliki iman yang bulat dan kuat? Sehingga iman yang bulat dan kuat, keyakinan yang teguh, berdoa kepada Tuhan yang besar. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban doa itu. Saudara, penting sekali kita untuk mengerti, memiliki iman yang besar ini. Penting sekali kita untuk memiliki mimpi yang besar. Sekali lagi iman yang besar. Disertai dengan satu penyerahan, satu kekuatan kepada Tuhan yang besar. Dalam apa? Dalam doa yang penuh harapan itu. Maka saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, kita mampu mengalahkan kemustahilan dalam hidup kita. Amin. Yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Yehuda telah dipulihkan oleh Tuhan dari berbagai macam kemustahilan. Tulang-tulang yang terpisah berserak kemana-mana mampu disatukan. Itu satu persoalan yang mustahil. Terkadang kita dibawa kepada perkara-perkara yang mustahil. Kalau saudara ingat dengan kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu di tengah perjalanan, Fir'aun tidak puas dengan keluarnya bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ketika di perjalanan, dia mengejar kembali bersama dengan pasukannya. Lalu bangsa Israel masuk kepada satu tempat. Dan di depannya adalah Laut Teberau, di belakang adalah pasukan kuda yang begitu kuat, yaitu pasukan kuda Fir'aun. Secara logika, bangsa ini akan punah, habis. Tetapi Tuhan yang dahsyat, yang memiliki ikatan kasih, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
bangsa Israel lolos dari maut, tidak punah. Karena apa? Karena memiliki Tuhan yang besar itu. Jadi saudara yang kekasih, ketika kita mengalami persoalan yang begitu rumit, kita sudah melihat bagaimana perkara-perkara yang dilakukan Tuhan. Sekalipun itu mustahil, Tuhan mampu menembus kemustahilan itu. Tuhan yang sama, yang bangsa Israel sembah. Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang sama juga, dia akan kalau memampukan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Demikian juga Tuhan yang sama akan memampukan saudara. Akan memulihkan saudara dan kita semua. Baik jasmani maupun rohani. Saudara yang kekasih, ketika Tuhan sudah berjanji, maka akan tergenapi. Dan jika Tuhan bertindak, maka tidak ada kuasa yang menghalangi. Tidak ada kuasa siapapun yang mampu menghalangi kuasa Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, tetap bermimpi besar, memiliki iman yang besar, dan berdoa kepada Tuhan yang besar. Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara, seluruh jemaat di tempat ini, di tempat International Worship Church. Agar apa? Agar mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Sehingga saudara mampu menerobos batas kemustahilan itu. Demikian saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mengenal Tuhan, menerobos batas kemustahilan. Dan kita harus bangga, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jelas dia akan melakukan hal-hal yang dibatas daripada kemanusiaan biasanya, yaitu kemustahilan. Bagi dia tidak ada yang mustahil, karena dia adalah pencipta buat dunia, bahkan buat kita semua yang ada sebagai manusia. Ya, atas nama Gereja International Worship Church, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Edi Junaidi dari Gereja Pantai Costa Karismatika di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang, Indonesia. Kiranya Tuhan terus memakai hambanya ini menjadi alat kemuliaan bersama dengan keluarga dan sidang jemaat yang dilayani. Saatnya tiba saudara untuk kita bisa berdoa, menerima doa berkat daripada Tuhan. Mari saya mengajak setiap orang untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima akan anugerah dan karunia yang akan dia berikan saat hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan melalui hamba-Mu, Engkau sudah memberkati kami melalui firman yang ajaib. Kami tahu Tuhan, situasi apapun saat hari ini, saat kami memiliki Engkau, maka tidak ada keterbatasan dalam hidup kami, karena Engkaulah yang akan mengerjakan bagi kami semua melakukan di atas segala kemustahilan itu ya Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Junaidi. Biar kiranya bersama dengan keluarga dan sidang jemaat yang dilayani, hamba percaya Tuhan, biar kiranya Engkau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa-Mu yang lebih ajaib, sehingga banyak orang boleh dimenangkan di dalam pelayanan hidupnya. Bapa, kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya dimanapun mereka berada, hamba percaya tangan-Mu dan penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup mereka. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu saat hari ini, kedangkan kepada Dia yang akan memenuhi dan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa minggu yang akan datang.
As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby boy one blessed night gave us the greatest gift of our lives. And as the years went by, we would learn more about gifts, the giving of ourselves, and what that meant. On a dark and cloudy day, a man hung crying in